Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits dari Amarket. Datang kehadiran rekan trader membawakan sedikit analisa harian kita pada hari ini ya. Supaya rekan trader minimal ada sedikit pegangan dalam memasuki pasar trading hari ini. Rekan trader semuanya, saya selalu berharap semoga apa yang saya berikan ini setidaknya memberikan manfaat buat trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Walaupun sinyal atau informasi yang saya berikan ini lebih banyak berpengaruh buat trading agak sedikit panjang ya, namanya analisa harus sedikit panjang ya. Tapi setidaknya saya bisa memberikan sedikit masukan atau sedikit rambu-rambu atau sedikit kode. Ya, bukan kode toggle rekan trader, tapi kode trading ya. Agar rekan trader paham apa saja yang akan terjadi saat ini di pasar trading. Rekan trader, pergerakan pasar yang terus bergerak. Kemarin gold bisa naik terbang tinggi lagi seperti apa yang telah saya prediksikan di kupas tuntas gold saya. Ya, hari ini barusan aja rekan trader, kalau rekan trader lihat barusan saja setelah news yang dikeluarkan barusan, rekan trader bisa lihat news dari IHK Inggris. Ya, IHK Inggris mana itu hari Kamis. Nah, ini dia. Nah, IHK dari Inggris, data inflasi Inggris membuat pasar bergoyang-goyang seperti sedang menari tarian poco-poco. Nah, rekan trader bisa lihat sekarang pasar bergoyang-goyang seperti lagi menari poco-poco. Nah, rekan trader sekarang lihat di sini, ini berisik banget ini nih. Sabar rekan trader. Saya pindahin ini dulu deh. Oke. Nah, rekan trader bisa lihat di platform bagaimana setelah data yang dikeluarkan di Inggris, dia bergerak sangat signifikan, naik dan turun. Setelah naik melewati level yang telah saya buat, dia turun jatuh bebas. Sangat berpengaruh terhadap gold. Bayangkan gold sudah naik, dia turun balik lagi. Apakah dia bisa kembali lagi ke level semula seperti kemarin di kupas tuntas gold saya berikan ya? Dia naik, bayangkan rekan trader dari berapa ini? Saya kemarin prediksikan kan dari sini ya. Saya prediksikan kalau nggak salah di sekitaran sini deh. Ya, di sekitaran sini. Nah, 1959 dia naik sampai ke 1979. Saya prediksikan dia sampai 1976, tapi rupanya dia agak sedikit naik lebih tinggi lagi sampai ke 1979. Sekarang ini dia lagi turun. Nah, yang menjadi permasalahan, apakah yang akan terjadi pada hari ini? Seperti yang barusan saya kasih statement di halaman sosial media saya Facebook, pasar forex, pasar trading sedang memasuki lautan masa lembo. Laut yang penuh dengan goncangan, ombak yang kencang. Itulah pasar forex, pasar trading, pasar finance hari ini dan besok. Kenapa saya bilang memasuki masa lembo, lautan masa lembo? Ini arti kiasan saya aja. Karena hari ini dan besok banyak sekali news yang akan dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika maupun yang lain-lainnya. Oleh karena itu judul yang saya angkat hari ini adalah pasar menunggu keputusan Bank Sentral Amerika. Pasar menunggu keputusan Bank Sentral Amerika. Kenapa saya bilang gitu? Karena gini rekan trader. Nah, ini dia. Rekan trader lihat. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena rekan trader bisa saksikan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hari ini pasar akan bergejolak. Ya. Dimulai dengan tadi barusan New Zealand dulu, setelah itu Inggris. 29 menit lagi akan ada indeks usaha Jerman. Ya, nanti disambung pidato dari Gubernur Sentral Inggris, Mr. Bailey. Dan jangan lupa baca juga tulisan saya di investing. Nah, ini dia, lagi nomor 1 saya. Setiap kali saya tulis selalu nomor 1. Memang tiada duanya ini ya, analitik dari
market ya, seng ada lawan benar-benar. Nah, dan yang paling utama rekan trader ya, harap rekan trader perhatikan. Nanti pukul 00:45 akan ada pidato dari Gubernur Sentral Bank Europe, Christine Lagarde. Ini pidato ini nih tentatif nih, bukan tentatif, baru aja muncul nih. Sebenarnya pidato ini nggak ada ini. Dari kemarin-kemarin nggak ada, tapi barusan aja Gubernur Sentral Bank Europe memberikan jadwal akan mengadakan pidato pukul 00:45 dini hari nanti sebelum rapat FOMC dikeluarkan. Nah, seperti kayak gini pasti ada tanda-tandanya nih rekan trader. Seperti kayak gini pasti akan ada tanda-tandanya. Biasanya seperti kayak gini akan selalu ada tanda-tanda karena kalau saya ya sangat logika. Setiap gubernur sentral bank suatu negara di saat dia mengeluarkan statement artinya keberpihakan terhadap mata uang negara tersebut. Pastilah, nggak mungkin saya mengeluarkan statement saya memberikan dampak negatif terhadap diri saya sendiri. Oleh karena itu kalau setiap kali ada statement seperti kayak gini, biasanya akan memberikan dampak positif terhadap negara tersebut. Dalam hal ini adalah mata uang negara tersebut. Nah, ini artinya rekan trader, sebelum Gubernur Sentral Bank Amerika, Jerome Powell, rapat FOMC mengeluarkan statement, sudah didahului oleh Gubernur Sentral Bank Eropa. Ini artinya ada something wrong di sini rekan trader. Dan kalau kita lihat di sini tidak tertutup kemungkinan ya, tidak tertutup kemungkinan bahwa kemungkinan dolar Amerika itu akan meroket. Oleh karena itu, untuk mencegah supaya jangan meroket, ya, dia memberikan statement dulu si Gubernur Sentral Bank Eropa. Dia memberikan statement supaya menangkal itu. Ya, ini seperti kalau dalam peperangan antara Rusia dan Ukraina, ya, Ukraina dibantu oleh rudal Patriot, sedangkan Rusia menggunakan rudal Karzai ya. Bung tak, tapi diantisipasi. Nah, ini dia. Atau rudal Scud dengan rudal Patriot waktu zaman perang Irak sama Iran, Irak sama Kuwait. Nah, itu saya ingat waktu kecil, masih kecil banget tuh saya lihat tuh bagaimana rudal Scud ditembak Irak, dinetralisir oleh rudal Patriot Amerika ya. Nah, itu seperti kayak gitu. Oleh karena itu rekan trader, dari sini saya bisa memberikan sebuah masukan bahwa rekan trader pantau terus berita yang akan terjadi hari ini. Pantau terus ya. Hari ini, besok kemungkinan besar memang setelah kemarin hari Jumat Gubernur Sentral Bank Amerika mengatakan bahwa kenaikan tingkat suku bunga bank sedikit diperlambat. Mengapa kemarin waktu hari Jumat tiba-tiba pang semuanya bergerak kan? Dolar turun, pang, gold naik. Nah, itu dia. Dolar turun setelah kan artinya kalau seperti kayak gini bukannya hawkish tapi dovish. Apakah pernyataan dia hari Jumat ini dia akan berlanjut di saat rapat FOMC pada saat ini sehingga tingkat kenaikan tingkat suku bunganya itu tidak besar tapi merubah dari hawkish menjadi dovish. Nah, ini dia yang akan kita tunggu. Karena ada sebagian orang juga, sebagian gubernur sentral bank wilayah sana juga mengatakan bahwa kemungkinan besar hawkish akan dilakukan. Ya, cuman permasalahannya kalau hawkish nanti berdampak negatif terhadap masalah perbankan. Nah, kita akan lihat. Karena resesi ini perlahan-lahan resesi belum selesai rekan trader. Ya, inflasi belum selesai. Oleh karena itu dibutuhkan hawkish akan terjadi apabila ya kenaikan inflasi masih tetap ada. Tapi di saat inflasi udah tidak ada, hawkish akan berubah menjadi dovish. Nah, tapi banyak yang bilang bahwa banyak pakar yang menyatakan bahwa hawkish masih bisa sedikit dibutuhkan karena inflasi masih saja terjadi. Apalagi kasus Amerika belum bayar utang. Nah, ini dia. Oleh karena itu rekan trader, kita lihat. Kalau memang dinaikkan tingkat suku bunga hari ini artinya pang dolar akan naik menuju 103 ke atas sampai 104 dan mata uang lainnya akan turun. Nah, dengan tendensi seperti kayak gini saya bisa lihat bahwa hati-hati rekan trader, amati terus pola pergerakannya yang paling penting ya, dan rekan trader harus melihat setiap menit
menit, setiap jam, segala pergerakannya. Baik itu di saat masuk di pasar Eropa maupun pasar Amerika. Karena setiap masuk pasar Amerika pasti akan lebih banyak menguntungkan Amerika ya. Dalam hal ini dolar. Kalau pasar Eropa pasti menguntungkan mata uang Eropa. Nah, oleh karena itu rekan trader harus melihat, membaca informasi, menganalisa supaya di saat open posisi minimal sesuai dengan jalur yang telah di mapping oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, itu adalah kata-kata bijak dari saya. Wah, keren kali ini Maurits ini. Kita masuk di analisa teknikal. Seperti biasa, analisa teknikal kita mulai dari analisa dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pola pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini rekan trader? Kita lihat dengan seksama. Sekarang kita lihat. Mana itu lagi? Platform, oke. Indeks dolar Amerika hari ini pergerakannya sangat luar biasa rekan trader. Hari ini dia tendensi bullish, walaupun bullishnya masih malu-malu. Kalau saya lihat ini masih bisa kuat ini bullish ini nih. Ya. Kita lihat walaupun bullishnya masih malu-malu, tapi kemungkinan kenaikan masih saja bisa terjadi. Apakah dia bisa melewati 103.450? Kita akan lihat. Saya tarik garis ini. Sesuai dengan prediksi memang dia akan mencoba naik sampai level paling tertinggi di seputaran 103.560. Apakah dia bisa melewati hal tersebut? Kita tunggu. Ya, tapi kemungkinan masih tetap ada. Apalagi nanti kalau dia masuk pasar Amerika dan dia nanti masuk di saat pengumuman, oh itu bahaya, itu bisa jadi dia naik terus itu. Tapi bisa jadi juga dia pembalikan arah. Nah, oleh karena itu saya mengambil analisa dia bergerak di seputaran sini rekan trader. 103.312 sampai 103.560. Yaitu adalah indeks dolar Amerika, pergerakan indeks dolar Amerika saat ini. Bagaimanakah sekarang kita masuk ke Euro Uncle Sam dolar? Pergerakan dari Euro Uncle Sam dolar sangat luar biasa hari ini rekan trader. Barusan saja terjadi news dan kita melihat bagaimana Euro Uncle Sam dolar ini bergerak di tengah tendensi bullish masih tetap ada. Sempat dia naik tapi barusan aja dia turun. Sekarang dia terjadi koreksi rekan trader. Kita lihat dengan kekuatan bullish yang masih tetap dipertahankan. Menurut analisa saya, dia ini masih bisa sedikit aja koreksi. Kalaupun memang dia naik, menurut analisa saya dia akan mencoba naik. Kalau saya bilang ya, dia akan mencoba sampai level paling tertinggi di seputaran 1.07975. Itu menurut analisa saya. Dan hati-hati kalau terjadi pembalikan arah dia yang paling sempurna itu di seputaran 1.07717 ya. Itu adalah range pergerakan yang akan terjadi pada saat ini. Jadi sebenarnya kalau range kayak gini udah jelas rekan trader, dia akan bergerak cuma sekitaran ini aja rekan trader. Untuk saat ini kalau dia mengalami kenaikan dia akan naik sampai ke 1.07935. Setelah itu dia pembalikan arah dan dia kalaupun turun ya palingan sampai di 1.07717. Oleh karena itu tugasnya rekan trader menunggu posisi yang pas buat open posisi, tapi secara garis besar dia tuh akan bergerak cuman sekitaran situ aja rekan trader. Rekan trader bukan trading di binari. Kalau binari ya kalau open posisi ya langsung berdoa aja antara loss dan profit, tapi ini kan rekan trader bisa menunggu ya. Oke. Selanjutnya rekan trader kita lanjut di pound sterling. Bagaimanakah pola pergerakan dari pound sterling? Nah, pola pergerakan dari pound sterling rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa pergerakan dari pound sterling hari ini barusan aja dia naik dan dia turun ya. Dia naik sempat tadi barusan ya sampai di level yang paling tertinggi 1.24678 ya. Setelah itu dia terbanting-banting dan dia turun lagi sampai level yang paling terendah. Menurut analisa saya dia ini masih bisa turun rekan trader. Menurut saya dia masih bisa turun. Dan penurunan dia ini menurut saya bisa minimal sampai di level 1.24080 di sini ya menurut saya. Tapi hati-hati juga rekan trader kalau di saat terjadi pembalikan ya saya bilang bahwa kalau menurut saya dia memang masih tetap bullish. Tapi hati-hati kalau terjadi kenaikan ya. Kalau kenaikan dia yang paling tinggi ya mungkin sekitaran sini ya 1.24613. Tapi kalau terjadi pelemahan saya tidak mau bilang dia melemah sampai di sini, pasti dia tembus. Saya lebih optimis dia akan melemah sampai level 1.24080. Nah, di sekitaran sini rekan trader kalau menurut saya. Nah, dan posisi di saat ketinggian itu di seputaran 1.24613.
Selanjutnya rekan trader kita masuk ke gold. Bagaimanakah gold hari ini? Pergerakan gold hari ini sangat luar biasa rekan trader. Gold memiliki tendensi hari ini wait and see, melihat apakah dia akan lanjut naik terus atau malahan dia terjadi pelemahan. Nah ini dia. Kalau tendensinya sih saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba naik lagi rekan trader. Walaupun tadi barusan setelah news dia pembalikan arah ya. Oleh karena itu saya masih tetap berpikir bahwa dia akan masih tetap coba naik. Maksimal kenaikan dia itu memang saya bisa bilang sampai di area sini. Tapi ya area sini ya di berapa ini nih? Oke. Nah, 1985, tapi menurut saya dia akan mencoba dulu, menurut saya ya paling maksimal adalah di sekitaran 1982. Dia akan coba kembali lagi ya. Tapi pembalikan arah bisa saja terjadi rekan trader, dan saya bilang sekali lagi bahwa pembalikan arah itu bisa terjadi sampai level paling maksimal itu di seputaran 1968. Oleh karena itu saya langsung to the point memberikan sebuah mapping pergerakan yang akan terjadi itu menurut saya ya. Di sini ya. Oke. Sabarkan trader. Nah, di sini. Oke. Menurut saya pola pergerakan dia itu adalah ya menurut saya ya. Sabar. Nah, di sekitaran sini. Nah, sini sampai sini. Dari 1969.86 sampai 1982.88. Tapi tidak tertutup kemungkinan apabila nanti terjadi kenaikan yang sangat mendadak, dia akan naik juga sampai ke level tertinggi di 1985. Ya, kita akan lihat sebelum masuk di FOMC. Selanjutnya kita di USD Yen Jepang. Bagaimanakah pola pergerakan dari USD Yen Jepang? Untuk USD Yen Jepang, kita sudah lihat bahwa pasar bergoyang-goyang. USD Yen Jepang memiliki tendensi bearish. Kita lihat seberapa besarkah bearish akan terjadi. Menurut analisa saya, bearish ini akan terjadi kalau saya ya. Bearish ini masih bisa terjadi. Langkah yang pertama dia harus melewati level 138.2321. Kalau dia masih lewat lagi, artinya bearish yang paling krusial adalah di sekitaran 138.168. Itu ya. Bagaimanakah kalau terjadi bullish? Ya saya bilang bullish akan terjadi paling maksimal itu sampai di 138.731 sini rekan trader. Ini menurut analisa saya. Dan kalau memang masih tinggi lagi ya dia akan sampai daerah sini. Sini paling tinggi ya. Nah, 138.853. Oleh karena itu saya berasumsi bahwa pola pergerakan dari USD Yen Jepang hari ini menurut analisa saya dia akan mencoba bergerak di level sini. Ya. Nah, ini dia 138.321 sampai 138.729. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan turun sampai level terendah di seputaran sini. 138.16. Oke rekan trader semuanya. Demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya kembali lagi. Saya mau bilang buat rekan trader, kalau rekan trader punya waktu dan kesempatan, ini saya kasih sedikit iklan dulu buat rekan trader. Rekan trader silakan membaca artikel saya di Investing. Saya tulis, saya membahas tentang emas pada minggu ini. Emas menunggu hasil pertemuan FOMC. Silakan baca ya supaya rating saya semakin tinggi terus ya. Nomor 1 saya ya. Nah, dan saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Oke rekan trader, kabar saya balik dulu. Nah, demikianlah analisa harian kita pada hari ini rekan trader. Kiranya apa yang saya berikan memberikan manfaat terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Tetap semangat, tetap analisa, karena kekuatan kita adalah di analisa yang kita lakukan. Jangan melihat si A, jangan melihat si B, jangan melihat si C, dan jangan pun juga melihat saya. Tapi lihatlah analisa yang dilakukan oleh rekan trader sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.